Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu Darama, Alhamdulillah keberkahan hari ini kita dapat. Keberkahan hari ini kita insyaallah bisa menikmatinya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Memberikan petunjuknya, memberikan hidayahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan limpahan rezekinya kepada kita hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kajian kita sok sanaosa kedik banyak, sok sanaosa kedap. Kalau itu kita rutinkan, kalau itu kita dawamkan menjadi sebuah rutinitas, insya Allah ini menjadi catatan ladang amal kamu urang. Amin. Yakin tuh Pak, karena eta hal eta. Yakin ya banyak, insya Allah. Sok sanaosa kedik, sok sanaosa kedap, tapi upami urang istiqomah ngamalkeuna, nungtutna, maka insya Allah amalan nu sakedik eta insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita coba membahas yang dalam keseharian kita banyak, dalam keseharian kita. Punten, di antawis urang aya teh nu teu gaduh tatanggi. Sadayana gaduhnya, Pak atau gaduh tatanggi seueur Pak. Ibu gaduh tatanggi. Aya teh di antawis urang anu teu gaduh tatanggi. Sadayana gaduh banyak. Malahan tatanggi teh aya tatanggi di tempat tinggal urang, di kampung urang. Aya tatanggi tempat di damel urang. Aya tatanggi tempat bisnis urang. Eta kahade nu janten tatanggi teh saudara urang anu paling caket sabanya, kata baginda Rasul bahwa tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul tentunya, tatkala ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Wahai baginda Rasul," katanya, "sesungguhnya si fulanah ini adalah ahli ibadah. Dia tahajudnya, qiyamul lailnya rajin. Dia baca Qur'annya bagus, rajin, sholatnya rajin, suka bersodakoh, dan amalan-amalan yang lainnya dia tidak tertinggal. Ya, namun katanya lisannya itu tidak terjaga. Lisannya itu suka menyakiti tetangganya. Bagaimana baginda Rasul?" Kata baginda Rasul menjawab, "Tidak ada kebaikan padanya, dan dia adalah salah satu ahli neraka." Nauzubillah semua, nauzubillah. Fulanah ini berarti perempuan. Fulanah ini rajin sholat, rajin puasa, sodako, amalan-amalan soleh yang lainnya dia kerjakan, tapi lisannya menyakiti tetangganya. Apa kata baginda Rasul? Dalam dirinya tidak ada kebaikan, dan dia termasuk golongan ahli neraka. Jadi apa artinya dari pesan dari hadis ini? Ada pesan apa yang bisa kita cerna, yang bisa kita tangkap? Ternyata baik kesolehan hablum minallah akan tergugurkan dengan tidak solehnya hablum minanas.
Jadi luar biasa hablum minanas yang tidak baik, ya. Walaupun hablum minallahnya baik, sholat malamnya baik, sholat fardunya baik, sholat sunnah yang lainnya baik, baca Al-Qur'annya terus menerus, sedekah jariyah juga dia tidak ketinggalan, amalan sunnah yang lainnya juga dia tidak ketinggalan, tapi lisannya tidak pernah dia jaga, sehingga tetangganya sakit, tetangga di lingkungannya sakit, tetangga di tempat kerjanya sakit, tetangga di tempat bisnisnya sakit hati, maka kata baginda Rasul tidak ada kebaikan darinya, bahkan dia salah satu penghuni neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini bahan renungan Bapak Ibu sekalian buat kita yang notabene tiap hari kita berinteraksi dengan tetangga kita. Kita berinteraksi dengan teman sejawat kita. Bisa jadi teman sejawat itu adalah tetangga kerja kita. Teman bisnis adalah tetangga dalam berbisnis kita. Ada juga tetangga yang di lingkungan di mana kita tempat tinggal. Lisan ini bisa menjadi menyakiti, ya. Lisan bisa menjadi menyakiti, dan inilah bahaya lisan, ya. Orang osok ngobrolkeun tatanggi tara, osoknya orang ngobrolkeun tatanggi, si anu mah merasa diri kita paling baik. Terkadang kita suka demikian. Punten, kata baginda Rasul oge kieu saurnanya. Tetangga itu saudara paling dekat, harus baik-baik dengan tetangga, seolah-olah dia akan dapat warisan dari kita. Saking harus baiknya, seolah-olah tetangga itu akan dapat warisan bagi kita. Upami nyontokeun nu bade kenging warisan ti urang soal berarti keluarga, anak gitu. Seolah-olah akan dapat warisan dari kita. Jadi luar biasanya, ya, luar biasanya dengan tetangga itu, jangan sampai dengan tetangga justru tidak kenal. Kan seureun bapaknya kenal sareng tetanggi, komo di komplek-komplek bapaknya, mohon individualisnya luar biasa sangat tinggi. Individualisnya luar biasa sangat tinggi. Dia hanya masuk komplek, masuk rumah, keluar lagi komplek, keluar lagi rumah, dan seterusnya, sehingga tetangga di kiri, tetangga di kanan, tetangga di belakang dia tidak kenal, dia tidak tahu. Bahkan ada yang dengan sengaja tidak memperkenalkan diri, Pak. Seueur Pak begitu. Makanya di komplek-komplek mah seseueur nate kitu. Komo komplek nu tos lalami mah banyak. Komplek nu tos lalami mah teu kedah disebatkeun komplek-komplek nu lami di mana. Anu jelas mah seueur pisan kajantenan sapertos kitu teh. Bahkan ada kejadian tetangganya meninggal, ya kan? Ada yang meninggal, tetangganya tidak tahu. Bau busuk sudah ketahuan, tercium oleh tetangganya sekitar. Ini bau apa? Ternyata ada tetangganya yang meninggal, tidak diketahui. Ini silaturahim yang tidak terjaga, ya. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa tetangga adalah saudara paling dekat. Bahkan kalau kita masak katanya, kalau kita masak sop, sayur dan lain sebagainya, banyakin airnya. Banyakin airnya itu untuk apa? Untuk berbagi dengan tetangga. Ulah dugi kaki masak daging seungitna wungkul ka tetangganya. Masak jengkol seungitna wungkulnya gitu. Bagi tambahin cenah airnya sehingga bisa dibagi kepada tetangga. Nah, teras kieu misalkan urang teh hintun ka tetangginya, apa yang harus kita sampaikan kepada tetangga kita yang kita berikan? Atau kita diberi oleh tetangga, ucapan apa yang harus kita sampaikan kepada tetangga kita yang suka memberi? Astagfirullah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata ada yang tidak tahu, Pak. Ketika ada yang mengirim sesuatu kepada tetangganya, ternyata tetangganya beristighfar. Mungkin kalimatnya spontan, maksudnya mah mungkin bersyukur. Saking kagetnya dia sering diberikan oleh tetangga tersebut, maka dia beristighfar. Mungkin istighfarnya untuk dirinya yang tidak pernah kirim atau apa gitu. Jadi spontanitas itulah yang menggambarkan diri kita sebenarnya.
Alhamdulillah. Cobi punten. Upami orang nyandak putra nu alit, ketika anak kita yang kecil ini diberikan makanan oleh seseorang, apakah anak kecil lagi atau orang tua lagi, kira-kira apa yang kita ajarkan? Bilang apa? Bilang terima kasih. Bilang nuhu, jazakallahu khairan. Itu artinya apa? Mengajarkan kita kepada anak kita untuk senantiasa bersyukur. Nah, kita yang sudah dewasa tidak ada yang harus diingatkan seperti itu. Misalnya Kang Ustadz Yayan dikintun khusus seorang, lalu ada yang mengingatkan, bilang apa? Kan mau mungkin gitu ya. Kenapa? Karena kita mah sudah yakin, ilmunya tahu. Apa ilmunya yang kita tahu? Yaitu bersyukur. Kita harus bersyukur Pak punya tetangga. Kita harus bersyukur Pak kita tidak sendirian di wilayah itu. Abdi kantos Pak di salah sahiji kompleks satu acan di dia. Abdi teh warga luka 40 ketika didata oleh Pak RT. Warga yang datang ke komplek itu warga ke-40. Sementawis ari rumah seueur ratusan. Otomatis no 40 hektar teh teu ngariung di dinya 40 tersebar di blok A gitu. Jadi pacorencang. Begitu merindukan Pak yang namanya tetangga. Aduh iya bumi iya kosong iraha bade di eusian. Gitu nya. Jadi pas aya nu gaduhna teh ditaros Pak yang enggal eusian, iraha di eusian. Kapan mau diisi ini rumah? Kenapa? Kita rindu dengan tetangga. Apalagi misalkan kita tiba-tiba ada di komplek yang sudah rame, ada di lingkungan yang sudah rame. Alhamdulillah kita punya tetangga. Cobi punten upami teu aya tetangga, urang bade berangkat keluar, ninggalkeun eta bumi, di bumi aya sanes kanten aya. Hariwang teu urang? Hariwang. Kenapa? Tidak ada tetangga. Cobi upami tetanggana seueur. Di bumi urang sagala gaduh misalkan, koloyong we nya, padahal tidak pernah menitipkan kepada tetangga kita. Merasa tenang Pak ada tetangga, walaupun kita tidak basa-basi dengan tetangga itu. Jadi harus bersyukur kita punya tetangga. Jadikan tetangga kita adalah saudara paling dekat. Da upami ayana naon mah Pak, mal sareng nu tebi pasti sareng tatangga. Ya Pak Ok gitu sanes. Oh nya. Ustaz Wahyu tatanggina seueur. Cobi upami ditaros. Aya sabaraha urang nu kenal sareng urang. Paling tidak katanya yang disebut dengan tetangga itu 10 ke depan, 10 ke kiri, 10 ke kanan, 10 ke belakang. Tah eta teh tetangga urang nu kedah paling dikenal. Kita sakedah nama sapertos kitu. Tapi kan urang teu kedah ngabatasi. Bade 20 langkung sae, bade 30 langkung sae. Tuh kan? Langkung sae, bade sa RT terang sadaya, bade sa komplek terang sadaya, hartosna ahli silaturahim kita. Ya kan? Gitu. Terus deui kieu saurna terkait dengan keutamaan tetangga. Punten, aya sabaraha jenis tetangga teh nu aya di lingkungan urang? Aya sabaraha macam Pak tetangga teh? Aya tetangga anu saakidah, aya tetangga nu teu saakidah, aya tetangga anu sanasab sareng urang, aya tetangga anu henteu sanasab sareng urang. Aya rai bapak anu janten tetangga? Aya, berarti satu nasab eta. Di abdi mah teu aya nu satu nasab siga nanti ya. Moal di mana-mana nya, penak di dieu we kitu. Tapi aya di lembur mah kan ramana gaduh tanah di dinya, raina aya di dinya, rakana aya di dinya, ngariung di dinya. Berarti tetangga satu nasab, satu turunan gitu kan. Kalau di komplek perumahan jarang terjadi adi lanceuk aya di dinya, maka tetangga bukan satu nasab. Ada juga tetangga yang satu akidah dengan kita. Berarti muslim dengan muslim itu adalah tetangga kita. Ada juga yang non muslim ada dengan tetangga kita. Sepertos di komplek seueur tetanggi urang teh beragam gitu nya. Nah, ini kita harus bagaimana? Hak dan kewajibannya seperti apa?
dengan tetangga yang semuslim, yang satu akidah, harus bagaimana? Kita harus punya ilmunya. Yang dengan non muslim, yang notabene akidahnya berbeda dengan kita punya kewajiban. Seperti apa dengan tetangga yang non muslim itu? Tidak harus dimusuhi, karena Rasul juga tidak mencontohkan tetangganya dimusuhi. Padahal tetangga Rasul kaum Quraisy, non muslim waktu itu, tapi tidak pernah memerangi, ya, tidak pernah berbuat yang tidak mengenakan kan. Selama hablum minanas itu baik, maka selama itu pula rahmatan lil alamin dari ajaran agama kita akan hadir di sana. Mohon banyak, mohon. Jadi hubungan sosial, hubungan kemasyarakatan, hubungan hablum minanas tidak dibatasi oleh akidah. Tapi tatkala kita menyelenggarakan suatu amalan ibadah, kepercayaannya, maka itu sudah menyimpang dari hak dan kewajiban sebagai tetangga, ya kan? Jadi insya Allah kita semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita lakukan adalah berbasis kepada ilmu. Mohon, anu nyarios kieu Kang Ustaz. Punten. Cenah jang naon salat, jang naon ngaji, nu penting mah cenah akur wae jeung dulur, hade jeung tatangga. Kalimat eta teh jiga nu leres. Padahal lepat pisan. Justru anu salat, justru nu sok ngaji akan tahu dia bagaimana hak dan kewajiban dengan tetangga. Jang naon cenah salat ge ari jeung tetangga jeung dulur teu akur mah. Tah kalimat eta teh jiga nu leres, padahal mah lepat pisan. Justru dia sholat harusnya lebih baik. Kenapa? Dia akan tahu hak dan kewajiban, mana yang batil, mana yang hak. Kan gitu. Kan tujuan daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan tahu mana yang baik, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batilnya dia akan tahu. Ya kan? Kalau kita hanya sholat cungklik cungkedang istilahnya gitu, lalu dia korupsi jalan, ngomongkeun batur jalan, bergibah jalan, memfitnah jalan, lalu apa artinya ini sholat? Bisa jadi si fulanah yang tadi disampaikan dalam hadis, dia rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, rajin bersedekahnya, lalu dia menyakiti tetangga, artinya dia tidak tahu makna sholatnya seperti apa. Kan seueur Pak kajantenan nu kitu teh. Ka haji unggal tahun istilahna, umroh unggal tahun. Ya kan? Berangkat kan itu, tapi tatanggana tersakiti, terdolimi oleh lisannya. Jadi apa artinya gitu kan? Sepintas oleh kita yang harusnya sholat malamnya baik, sholat pardunya baik, amalan-amalan yang lainnya ibadahnya baik, dia akan tawadu dengan kebaikannya. Kan gitu Kang nya. Saleres nama aya istilah kenaon namina teh? Upami pare mah makin merunduk gitu. Semakin tua teh semakin merunduk, berisi, berilmu, bukan semakin tengadah sombongnya, bukan semakin tengadah nepuk dadanya, kan gitu. Ya, ieu mah bahan renungan kanggo urang. Ayah salah sawios hadis nu tadi disampaikan, kata baginda Rasul, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk adalah salah satu penghuni neraka. Untuk siapa? Untuk yang rajin sholat tapi lisannya tak terjaga, untuk yang rajin ngaji tapi lisannya tak terjaga, untuk yang rajin saum tapi lisannya tak terjaga, untuk yang rajin bersedekah tapi lisannya tak terjaga. Innalillahi wa inna ilaihi sahana mina urang doakeun sasana Pak Haji Satrauf. Nembe ngantunkeun nembe. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Sakrauf ditampi iman Islamna, dihapunten sagala rupa dosa alit dosa ageungna, kenging kanikmatan alam kubur,
dijauhkeun tina sagala rupi siksa kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa lahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fil barakati Allahumul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ucapkan turut berduka, berbelasungkawa. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keleluasaan hati, ridho manahnya, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita. Janji Allah sudah terbukti bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut menimpa kepada saudara kita, menimpa kepada tetangga kita. Kita doakan mudah-mudahan almarhum menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetangga tadi disampaikan adalah saudara paling dekat. Jangan pernah menyakiti yang namanya hati tetangga. Bahkan ketika kita ingin membangun rumah, misalnya menuju kuriak istilahnya banyak, menuju kuriak, menuju renov, menyandarkan tangga saja ke rumahnya tetangga. Esteger istilahnya berapa? Disandarkan karena ruku minat tetangga harus seizin tetangga. Ulah dugi kaki dageus akrab jeung tetanggana ge nya nyenderkeun teh saenakna we kan gitu. Karena seperti itulah kita menuntut dengan ilmu dengan ilmu yang disampaikan melalui agama kita, maka kita akan baik-baik dengan tetangga. Nyenderkeun esteger saja taraje itu harus seizin tetangga. Apalagi kalau mau masuk rumahnya. Jangan karena kita sudah akrab, jangan karena kita sudah kenal dengan tetangga, larsuk teh meni jika kabumina masing-masing. Tidak, Islam mengajarkan ada batas di mana rumah kita, di mana rumah tetangga kita. Bahkan ada yang begini Pak, punten nih mah kebiasaan orangnya. Ketika dengan tetangga, Assalamualaikum, ketok rumah teh. Assalamualaikum. Sudah 3 kali tidak ada yang jawab, apa yang kita lakukan? Ditoong urang mah. Ditoong karena jandelana, karena kacana, karena pantona ditoong. Padahal tuan rumah tidak menjawab. Kata baginda Rasul, kalau ada di antara kamu bertetangga lalu berkunjung, mengapa? Lalu berkunjung 3 kali tidak ada jawaban salam, maka sudah tinggalkan. Ulah ditoong, Pak. Ulah ditoong. Kata baginda Rasul, ketika baginda Rasul ada yang ketamuan tetanggina Fulan bin Fulan, lalu tetangga tuh sudah assalamualaikum tapi Rasul belum menjawab karena mungkin sedang di kamar mandi, kan tidak boleh dijawab. Pami orang aya di kamar mandi tekenging Pak. Oh. Pasti jawabannya mungkin dengan cara lain, berdehem, batuk, ulah dijawab ku assalam. Pami nuju di kamar mandi. Bisa jadi seperti itu. Sampai 3 kali Rasul tidak menjawab, lalu si Fulan ini noong. Apa kata baginda Rasul? Saya berhak nyolok mata kanu noong eta. Jadi bisa jadi kan yang di dalam ditong itu sedang mungkin tidak berpakaian dan nembe di kamar mandi teh atanapi bagaimana, itu tidak boleh. Ada etika yang dilanggar. Walaupun kita notabene sudah kenal, sudah akrab sekali seperti keluarga kita. Kan aya nu kitu banyak. Nabi sangka Bandungan saking akrabnya antara tetangga, suami dengan istrinya, dengan istri tetangga gitu maksudnya. Jika bagaimana lah kan gitu soal tanpa ada batas gitu kan. Ini tidak boleh. Karena suatu saat bisa jadi timbul fitnah. Bisa jadi karena sering heureuy bisa jadi resep gitu kan, bisa jadi resep. Nah ini bukan menjadikan merekatkan persaudaraan, tapi kalau bebas seperti itu justru akan merenggangkan persaudaraan.
Padahal tetangga adalah saudara kita yang paling dekat. Makanya dan upami punten misalkan orang tos akrab ya sareng tatanggian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah 3 kali teu dibuka wae, urang mah eusup nyalira. Ngabukakeun pantau nyalira, ulah eta Pak. Kalau 3 kali salam kita tidak dapat jawaban, pulang lagi. Nanti ke situ di lain waktu lagi. Kalau paginya tidak dibuka, siang kita datang lagi. Kalau siang tidak dibuka, sore kita datang lagi. Itu. Jadi udah maksa artinya. Kurang mah dipaksa. Jadi etika tetangga itu perlu dijaga. Jangan sampai berhadapan rumahnya tapi patonggong-tonggong pengisi rumah. Ya kan? Teu hade gitu kan ya. Gitu lah. Urang oge di dieu sami. Urang teh di dieu meja si A, di dieu meja si B, bertetangga. Caket meja nama paadep, tapi nu eta nu daramelna teu paadep. Ya kan? Hatena teh patepi. Ya kan? Teu akur kan gitu. Nah, bisa jadi tetangga kita dalam sejawat, tetangga kita dalam pekerjaan tidak menjadi harmoni. Kenapa? Bisa jadi lisan kita, bisa jadi gestur tubuh kita, body language katanya kan, bisa jadi sikap kita, ya kan? Makanya kata baginda Rasul, sodakoh yang paling mudah adalah dengan senyuman. Nah, jadi upami pendak sareng tatanggi teh senyum, Pak. Sareng tatanggi teh senyum, dan setelah senyum, assalamualaikum. Berikan rahmat keselamatan untuk tetangga kita. Nah gitu ya, insya Allah orang dia kedawangkan gitu. Terkadang punten nih mah punten. Barangkali ada tetangga kita yang punya mobil, barangkali ada tetangga yang kesana kemarinya pakai kendaraan. Biasanya kacana teh tertutup, Pak. Nutup we, papanggih sareng tetangga teh. Tetangga nuju di luar, misalkan nuju nyebor, nuju nyapu jalan dan lain sebagainya, ada mobil lewat, kan tidak tahu yang di dalam mobil siapa. Ai urang mah di luar tos bade seuri-seuri we kitu nya. Mohon bade ngajak senyum. Ai nu dilebetna hare-hare kacana ge nutup kene. Urang teh apa nu dilebet teh saha? Walaupun kita tahu mobilnya adalah milik tetangga, maka perlu dibuka itu kaca. Berikan salam, permisi kah, assalamualaikum kah, wilujeng enjing kah, atau nanya sekedar bertanya, sedang apa Pak, nyapu Pak, nyebor Pak, dan lain sebagainya. Dengan bahasa lisan seperti itu, insya Allah terjaga silaturahim. Nah ini, ya ini menjaga silaturahim ini bentuk rasa syukur kita. Pamitiama tadi orang nyalira di komplek, walaupun bumina seueur tapi tatanggina teu aya, nah urang teh rada keueung urang teh upami teu gaduh tatanggi. Cobi upami urang di dieu didamel nyalira teu aya rencang kumaha? Keueung nya sok sanaos seueur nu ngalangkung. Tah kita teh perlu tetangga. Tetangga dalam hal ini adalah tetangga dalam hal profesi pekerjaan. Ada juga tetangga dalam berbisnis, ada juga tetangga dalam tempat tinggal kita. Jadi berbaik-baiklah dengan tetangga. Insya Allah kalau kita baik dengan tetangga, rezeki akan mudah, Pak. Rezeki akan mudah. Coba ya rawas gitu, ya. Berbaik dengan tetangga, rezeki akan mudah. Tetangga abdi Pak Ato kan. Tetangga paling dekat tuh Pak Ato, walaupun di tonggongan gua abdinya. Padahal nonggong, padahal caket kan salengkah ka Pak Ato. Benteng unggul. Ku benteng unggul. Tebih kene kanu payunan bumi abdi. Ka Pak Ato mah caket bisa, mun kahalangan ku benteng. Tapi benteng jangan dijadikan alasan untuk tidak bersilaturahmi. Benteng jangan dijadikan alasan kita dibatasi silaturahmi. Nah, taroskeun ka Pak Ato. Aya hajatan naon abdi masuk asal terang gitu nya. Pamit terang mah teu apa gitu teh. Aya acara naon botram hadir batalnya. Wados naon? Kita itu saling menitipkan dengan tetangga itu. Jangan sampai dengan tetangga baju kebesaran kita masih tetap dipakai.
Kita sebagai apa ketika di kantor, nah ketika dengan tetangga mah jangan dibawa baju itu. Karena kalau dibawa baju itu, kita akan tidak kenal dengan tetangga. Mungkin di kantor kita jadi direktur, mungkin di kantor kita jadi rektor, mungkin di kantor kita jadi pejabat apa. Tapi ketika datang ke rumah, saudara kita yang paling dekat adalah tetangga. Tanggalkan baju kebesaran itu, kita bergaul dengan tetangga. Insya Allah banyak rezeki Pak, akur dengan tetangga mah, ya kan? Ayo tetangga, wih, tamasya nyenak oleh-oleh, kebagian Pak. Oh, wih di Pangandaran, kebagian ikan apa entar? Jambal roti. Ya. Waalaikumsalam. Mangga Pak mangga. Wih di Pangandaran, kebagian jambal roti. Ya, karena akur dengan tetangga. Wih di mana deui aya buah. Wih di mana deui aya ikan, wih di mana deui aya nu sanes. Ya kan? Nah, gitu. Jadi insyaallah kalau kita berbaik hati dengan tetangga, maka insyaallah keberkahan lingkungan kita, apakah lingkungan pekerjaan, apakah lingkungan rumah tangga di mana kita beraktivitas, maka karunia Allah akan menghampiri, mendatangi kita. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita kaji hari ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita amalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tos setengah jam tah kurang nyarios teh gitu nya teu karaos. Mudah-mudahan aya manfaat apanya. Jadi berbaik-baiklah dengan tetangga, ya, berbaik-baiklah dengan tetangga. Sanes saur abdi kata baginda Rasul melalui tadi hadisna. Ya kan? Ku abdi ditegaskeun deui hadisna teh kieu, wahai baginda Rasul, si fulanah ini adalah ahli ibadah, salat malamnya rajin, salat fardunya rajin, sedekahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, dan amalan soleh yang lainnya rajin. Tapi satu hal wahai baginda Rasul, lisannya tidak terjaga, dia suka menyakiti hati tetangganya. Apa jawaban baginda Rasul? Kata baginda Rasul, tidak ada kebaikan atas dirinya, dan dia adalah salah satu penghuni neraka. Nauzubillah semua, nauzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik yang senantiasa menjaga silaturahim, senantiasa menjaga lisan. Pernah kita bahas waktu kemarin, beberapa waktu yang lalu, kalau kita tidak bisa berkata baik, pilihan yang terbaik adalah diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, pilihan yang paling baik adalah diam. Makanya ada peribahasa, diam adalah emas. Tapi upami nu ceramah diam, sanes emas Pak. Upami nu ceramah diam hartosna teu ceramah. Jadi konteksnya kita harus tahu ketika apa kita harus berdiam dan ketika apa kita harus berbicara. Insyaallah mudah-mudahan wasilahnya forum ini, wasilahnya majelis ilmu ini, malaikat senantiasa mendoakan kepada kita untuk turunnya rahmat kepada kita, untuk turunnya pengampunan kepada kita, sehingga kita terselamatkan. Wasilah silaturahim, wasilah tolabul ilmi, wasilah kajian majelis ilmu menjadi kebaikan untuk kita, baik di dunia, baik di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sebagaimana ungkapan dalam munajat kita, dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu panggilan Bapak Ibunya. Mohon atur nuhun, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam petunjuk yang diridhoinya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.